Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku, berjumpa kembali bersama saya, Ibu Is Nurhayati dalam pembelajaran IPA kali ini yang berjudul tentang gerak pada tumbuhan. Nah, apakah tumbuhan itu bergerak? Jawabannya adalah ya, tumbuhan bergerak. Nah, bagaimana gerakan pada tumbuhan? Nah, contohnya di sini ada putri malu. Putri malu ini dia akan mengalami gerakan pada tumbuhan jika putri malu ini disentuh. Nah, jadi bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Misalnya bagian daun atau bagian akar, ya, gitu. Nah, ayo kita pelajari sistem gerak pada tumbuhan ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gerak higroskopis, yaitu gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air atau kelembaban. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama adalah pecahnya kulit buah polong-polongan. Kemudian contoh berikutnya, nih di gambar yang kedua yaitu pecahnya kulit pacar air. Jadi ini. Nah, kemudian contoh lainnya gerak membuka dan menutupnya spora, baik itu pada lumut maupun pada tumbuhan paku. Di sini ada sebuah gambar yaitu biji polong-polongan. Nah, nanti dia akan membuka dengan sendirinya ketika kadar air pada biji tersebut sudah sedikit. Nah, contoh yang lainnya di sini misalnya ada kacang buncis yang juga sama, dia akan pecah ketika kadar airnya ini sudah berkurang. Jadi ini nanti akan pecah bagian yang ininya, ya. Gerak yang kedua yaitu gerak endonom atau nama lainnya adalah gerak autonom atau gerak spontan, di mana gerak ini dipengaruhi oleh dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak protoplasma di dalam sel elodea, ya, gitu. Jadi dia akan bergerak karena pengaruh dari dalam tubuh itu sendiri. Kemudian ada gerak kromosom pada saat pembelahan sel dan juga ada gerak rotasi sitoplasma pada sel daun hidrilla. Gerak yang ketiga adalah gerak eksionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Contohnya di sini rangsangan dari luarnya bisa berupa foto, yaitu cahaya, bisa berupa seismo, yaitu sentuhan, bisa berupa suhu, yaitu termo, bisa berupa air, yaitu hidro, bisa berupa gravitasi bumi, yaitu geo, dan juga bisa berupa zat kimia, yaitu kemo. Gerak eksionom yang pertama yaitu tropisme, di mana di sini gerak sebagian tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsangannya dari luar. Nah, arah geraknya bisa mengikuti arah rangsangan atau menjauhi sumber rangsangan. Contohnya di sini ada fototropisme, ada tigmotropisme, ada geotropisme, ada kemotropisme, dan ada hidrotropisme. Tropisme yang pertama, contohnya di sini ada fototropisme. Di sini ada sebuah gambar batangnya ini membelok ke arah kiri karena di kiri ada cahaya matahari. Kemudian jika cahaya mataharinya ada di sebelah kanan, maka batangnya akan belok ke arah kanan. Kemudian yang kedua adalah tigmotropisme. Jadi rangsangannya itu berupa sentuhan, ya. Di sini ada batang dari bambu yang disimpan diletakkan di dekat pohon sirih, maka nanti pohon sirih ini sulurnya akan membelit pada batang bambu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah di sini geotropisme. Nah, di sini dari batang yang akan selalu ke atas. Nah, ini adalah contoh geotropisme yang negatif. Nah, ada juga geotropisme yang positif. Contohnya yaitu akar yang akan selalu ke bawah. Kemudian contoh berikutnya adalah hidrotropisme. Jadi, akar ini selain dia bergerak ke bawah, dia juga akan belok ke kiri atau ke kanan mencari air, yaitu hidrotropisme. Atau juga akar ini juga akan mencari makanan, ya, gitu, zat kimia, namanya berarti kemotropisme.
Gerak esionom yang kedua yaitu nasti, di mana nasti ini sama seperti tropisme, yaitu gerak bagian tubuh. Cuman di sini geraknya itu tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Nah, di sini nastinya ada yang pertama adalah seismonasti, contohnya menutupnya daun putri malu. Kemudian seismonasti yang lain atau dikenal dengan haptonasti yaitu menutupnya daun penus. Kemudian yang ketiga ada niktinasti, yaitu gerak tidur di malam hari. Contohnya menutupnya daun majemuk karena malam. Kemudian potonasti, yaitu contohnya mekarnya bunga pukul 4. Kemudian ada nasti kompleks, contohnya membuka dan menutupnya stomata. Dan yang keenam ada termonasti, yaitu mekarnya bunga tulip di musim semi. Nah, di sini ada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini ketika disentuh, maka dia akan menutup. Nah, ini adalah berupa sentuhan, makanya ini adalah disebut contoh dari seismonasti. Nah, di sini ada gambar penus, di mana gambar tumbuhan penus ini ketika ada serangga yang menempel ke daun tersebut, maka penus ini akan menutup karena penus ini akan menangkap serangga tersebut, kemudian ya dia akan membuka kembali ketika serangganya tersebut zat nitrogennya sudah habis. Nah, karena ini berupa sentuhan, maka namanya ini adalah seismonasti atau haptonasti. Contoh nasti yang lain adalah di sini adalah daun petai Cina. Nah, daun petai Cina ini kalau dia di siang hari dia akan terbuka, tetapi kalau dia di malam hari dia akan menutup. Nah, ini gerak tidur di malam hari. Nah, makanya ini disebut contoh dari niktinasti. Nah, contoh nasti yang berikutnya adalah di sini ada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini kenapa disebut pukul 4? Jadi dia di pagi hari itu dia kuncup, tapi di sore hari di jam 4 sore maka bunganya akan mekar. Makanya disebut bunga pukul 4. Nah, ini karena pengaruh dari cahaya, maka ini disebut dengan contoh fotonasti. Contoh nasti berikutnya adalah bunga tulip, di mana bunga tulip ini kalau di musim semi dia akan mekar seperti gambar yang kanan. Nah, kenapa mekar di musim semi? Itu pengaruh dari suhu, maka disebut termonasti. Nah, contoh nasti yang terakhir di sini adalah stomata yang dia bisa membuka dan menutup. Nah, stomata ini membuka dan menutup bisa dipengaruhi oleh kadar air, bisa juga dipengaruhi oleh kadar CO2, bisa dipengaruhi juga oleh cahaya. Nah, karena berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, maka ini disebut contoh dari nasti kompleks. Nah, gerak esionom yang ketiga adalah gerak taksis, di mana gerak taksis ini adalah gerak pindahnya seluruh tubuh dari tumbuhan tersebut. Dia akan menuju atau menjauhi dari rangsangan. Ya, di sini contohnya adalah ada fototaksis dan ada kemoktaksis. Ya, ada yang disebabkan oleh cahaya yaitu fototaksis dan yang disebabkan oleh zat kimia yaitu kemotaksis. Contoh dari fototaksisnya, jika rangsangannya itu adalah berupa cahaya, maka di sini adalah contohnya gerak klorofil, dia menuju ke permukaan yang mendapat cahaya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah gerak spora yang memiliki flagel menuju ke tempat yang terang. Ya, kemudian berikutnya di sini, nah di sini adalah ketika sebelum disinari itu klorofilnya seperti di kiri. Nah, ketika setelah disinari maka nanti klorofilnya dia akan bergerak ke arah cahaya. Nah, gerak pindah tempat ini disebut dengan fototaksis. Contoh taksis yang lain yaitu adalah kemotaksis, di mana kemotaksis ini jika rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya yaitu gerak sperma, dia akan menuju ke sel telur. Nah, ini contoh dari kemotaksis. Jadi, kesimpulan gerak pada tumbuhan ini dibagi 3, yaitu gerak higroskopis, ada gerak endonom, dan ada gerak esionom. Nah, kalau gerak yang disebabkan oleh kadar air itu namanya gerak higroskopis.
ya. Kemudian kalau pengaruh dari dalam tumbuhan itu sendiri itu namanya gerak endonom. Kalau pengaruh dari luar namanya gerak esionom. Nah, gerak esionom ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada nasti, ada tropisme, dan ada taksis. Nah, untuk nasti dan juga tropisme ini adalah hanya gerak sebagian dari tumbuhan, ya. Sedangkan taksis itu gerak seluruh bagian tumbuhan, ya. Nah, apa perbedaan antara nasti dengan tropisme? Dua-duanya adalah gerak sebagian tumbuhan. Cuman kalau dia nasti, ya, geraknya itu tidak ke arah rangsangan, ya, gitu. Nah, contohnya apa? Gerak nasti ini ada seismonasti, yaitu pada putri malu dia bisa menutup, ya, gitu ketika disentuh, atau pada bunga penus, daun penusnya itu dia bisa juga menutup ketika ada serangga yang nempel di situ. Nah, itu adalah seismonasti, atau nama lainnya untuk penus ini adalah haptonasti. Kemudian contoh dari nasti yang lain yaitu gerak tidur di malam hari, ya. Jadi ketika siang hari daunnya terbuka, tapi kalau malam hari daunnya menggulung. Nah, ini adalah niktinasti. Kemudian ada bunga yang dia hanya mekarnya di sore hari, ya. Itu namanya bunga pukul 4, yaitu dia namanya fotonasti. Kemudian ya di Belanda di situ ada bunga yang mekarnya itu di musim semi, namanya termonasti. Dan ada nasti yang sangat kompleks, pengaruhnya bisa karena kadar air, kadar CO2, cahaya. Nah, itu namanya nasti kompleks. Nah, untuk tropisme itu ada, ya, yang pertama ke arah cahaya bergeraknya. Nah, itu adalah gerak batang, ya, namanya fototropisme. Kemudian ada geraknya selalu ke bawah menuju bumi, namanya geotropisme, yaitu contohnya adalah gerak akar. Kemudian ada tanaman, dia kalau ada batang kayu di sebelahnya dia akan membelit di situ sulurnya. Nah, itu namanya tigmotropisme, sentuhan. Kemudian akar itu juga selalu belok kiri, belok kanan, mencari air, itu namanya hidrotropisme. Kalau belok kiri, belok kanannya mencari makanan, zat kimia, dia adalah namanya kemotropisme. Nah, untuk taksis itu geraknya seluruh bagian. Nah, di sini kalau dia rangsangannya berupa cahaya, namanya adalah fototaksis. Contohnya gerak kloroplas ke arah cahaya pada daun hidrilla. Kemudian contoh yang lain taksis ini adalah kemotaksis, yaitu di mana gerak sperma dia akan bergerak menuju sel telur. Nah, sebelum pelajaran ini berakhir, biar kita lebih memahaminya lebih jelas, mari kita kerjakan post-test berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang higroskopis. Yang kedua, berikan contoh gerak taksis. Kemudian yang ketiga, mekarnya bunga pukul 4 disebut gerak apa. Nah, kemudian yang keempat, jelaskan tentang gerak geotropisme. Nah, sekian pembelajaran IPA kali ini yang berjudul tentang gerak tumbuhan. Semoga kalian paham, ya, gitu. Walaupun di rumah tetap semangat belajarnya, jaga selalu, ya, kesehatannya, jaga jarak, sering cuci tangan, ya. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali lagi belajar di sekolah, ya, gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.